Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman di channel Sinau ASN. Hari ini kita akan coba kembali membahas soal-soal kompetensi manajerial bagi teman-teman yang ingin mendaftar formasi P3K, baik itu formasi guru maupun formasi non-guru. Langsung saja teman-teman, kita bahas soal yang pertama. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas. Yang akan Anda lakukan adalah, ketika ada atasan yang memarahi tanpa alasan yang jelas, kita lihat untuk poin-poinnya. Di sini kata kuncinya adalah mendengarkan dan merespon dengan yang santun atau dengan sopan ya. Kata kuncinya di situ. Yang A ini mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman. Mendengarkan dengan saksama ini sudah bagus, tetapi ditambah lagi dengan penjelasan yang santun atau yang sopan ya teman-teman. Ini poinnya masih di bawah poin yang A. Mencoba menerima ini juga kurang tepat teman-teman. Acuh tak acuh apalagi teman-teman, ini bukan jawaban yang tepat. Merasa aneh juga bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Lanjut untuk soal yang kedua. Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat, maka yang akan Anda lakukan adalah, ketika ada kondisi yang menuntut untuk berubah ataupun kondisi yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada ataupun dengan job desk yang sudah ada. Kita dalam kompetensi manajer kita harus cepat merespon dan cepat beradaptasi dengan situasi tersebut ya teman-teman. Jadi kita lihat jawabannya yang A, memarahinya ini bukan jawaban yang tepat. Membersihkan sendiri ruangan kerja Anda ini adalah poin yang paling bagus teman-teman. Jadi ketika petugas tidak datang ya kita kerjakan sendiri ruangan kerja sendiri ya teman-teman, seperti itu. Melaporkan pada koordinator kebersihan ini juga kurang tepat. Memberikan sanksi juga kurang tepat. Membiarkannya juga kurang tepat ya. Jadi langsung merespon apabila ada kondisi yang kurang sesuai ya teman-teman, seperti itu. Jadi cepat merespon dan cepat beradaptasi. Lanjut soal yang nomor 3. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Poin utamanya ketika ada masalah yang dihadapi tim, karena tim itu juga bagian dari diri kita, kita juga harus merasa bertanggung jawab dan memberikan masukan atau memberikan ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi bukan melimpahkan ke orang lain ataupun melimpahkan ke orang-orang yang membuat salah ya. Apalagi melimpahkan semuanya kepada ketua tim ya, seperti itu. Kita bisa lihat jawabannya. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Ini adalah jawaban yang paling tepat teman-teman. Ketua tim penanggung jawab. Orang yang membuat masalah ini penanggung jawab. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Ini betul, tetapi juga harus memberikan solusi ya teman-teman. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ini kurang tepat ya. Ketua tim ini kurang tepat. Orang yang bersalah juga kurang tepat. Ini sudah bagus, tetapi harus diberikan masukan juga ya teman-teman. Berikan ide, ini kurang tepat. Yang E juga kurang tepat. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda ya. Di sini ada poinnya, mengacaukan hari kerja Anda. Jadi kalau mengacaukan kerja, saya tidak merasa terganggu dengan itu. Ini adalah poin yang salah teman-teman. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Ketika ada tamu, rapat atau telepon yang kira-kira berpotensi, makanya harus kita sortir terlebih dahulu. Ini betul teman-teman. Saya selalu menolak. Ketika selalu menolak di sini karena barangkali ada hal yang penting, ini juga kurang tepat. Tergantung situasi juga kurang tepat teman-teman. Saya merasa terganggu juga kurang tepat teman-teman ya. Jadi ketika ada tamu, rapat atau telepon, kita harus berusaha untuk mensortir terlebih dahulu barangkali itu penting ataupun tidak, seperti itu. Lanjut untuk soal yang kelima. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Ini kekompakan tim lagi teman-teman. Kalau seberapa penting, cukup penting ya teman-teman, karena kekompakan tim adalah salah satu alat atau proses untuk mencapai suatu target atau tujuan. Tetapi kekompakan tim juga bukan semata-mata hanya untuk mencapai target, tetapi di sini adalah ada poin kerjasamanya ya di kekompakan tim. Kita cermati untuk pilihan gandanya. A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. Ini
kurang tepat teman-teman, karena hanya mementingkan pada target saja, tidak kekompakannya. Penting tapi bukan yang utama, ini kurang tepat teman-teman. Biasa saja ini juga kurang tepat teman-teman. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan, ini bagus teman-teman, jawaban yang paling tepat. Penting tapi yang utama adalah target. Nah ini target bukan hanya semata-mata untuk target, tetapi kerjasama dan kekompakan ini adalah salah satu kompetensi manajerial ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau ditanya tentang kekompakan tim, di situ adalah salah satu cukup penting dan sebagai alat atau proses untuk mencapai suatu tujuan. Itu jawaban yang paling tepat teman-teman. Oke, itu yang bisa kita bahas soal-soal pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang mendaftar P3K semuanya bisa diterima, bisa passing grade dan bisa diterima di instansi yang kalian daftar. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.